Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi saya pada blok 5.1 ini. Saya lanjutkan materi saya yang pertama mengenai patogenesis dari infeksi bakteri. Oke, sebagai dasar review pengetahuan kalian mengenai bakteri itu sendiri, sudah saya sajikan video yang bisa kalian tonton pada kelas saya. Saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai dasar-dasar struktur dan morfologi dari bakteri itu sendiri. Jadi, saya akan langsung mulai menjelaskan mengenai patogenesis dari infeksi bakteri. Jadi patogenesis infeksi oleh bakteri ini mencakup awal mula dari suatu proses infeksi dan mekanisme timbulnya gejala dan tanda dan gejala dari suatu penyakit. Lalu ciri khas dari bakteri yang bersifat patogen itu adalah mempunyai kemampuan untuk menularkan dan melekat pada sel host atau sel pejamu, dan juga menghasilkan ada beberapa bakteri yang juga bersifat menghasilkan toksin dan mempunyai kemampuan untuk menghindari sistem imun dari host itu sendiri. Pada tubuh manusia di sini sebagai host, beberapa bakteri menyebabkan penyakit dengan cara melekat atau menempel pada sel host, khususnya pada sel epitel. Setelah bakteri tersebut menempati tempat infeksi primer, biasanya nanti bakteri akan memperbanyak diri dan menyebar secara langsung itu ke jaringan-jaringan di tubuh host melalui sistem limfatik menuju aliran darah. Infeksi tersebut atau kita sebut sebagai bakteremia dapat bersifat sementara atau persisten. Bakteremia ini memungkinkan bakteri menyebar secara luas di dalam tubuh host dan mencapai jaringan yang cocok untuk proses multiplikasi dari bakteri tersebut. Ini adalah faktor-faktor virulensi bakteri. Jadi banyak faktor yang menentukan virulensi bakteri atau kemampuan bakteri untuk menimbulkan infeksi dan penyakit pada host. Di sini ada beberapa faktor virulensi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah faktor perlekatan, yang kedua adalah invasi sel dan jaringan pada host, yang ketiga faktor-faktor antifagositik, yang keempat toksin, yang kelima kebutuhan dari iron atau zat besi, yang kelima adalah enzim, dan yang keenam adalah patogenesis dari intraseluler. Mari kita mulai bahas satu-satu. Yang pertama mengenai faktor perlekatan. Jadi bakteri itu mempunyai molekul permukaan yang spesifik dan fungsinya untuk berinteraksi dengan sel-sel host atau sel-sel pejamu. Banyak bakteri yang memiliki pili, jadi suatu bagian tambahan pada permukaan bakteri tersebut yang seperti rambut, dia atau juga kita sebut sebagai fimbriae, ya. Jadi kalau fili itu lebih panjang, sedangkan fimbriae itu biasanya lebih pendek. Ini dia membentang dari permukaan sel bakteri dan fungsinya untuk membantu memperantarai perlekatan bakteri ke permukaan sel dari host. Jadi sebagai contoh, E. coli
E. coli ya, kita tahu Escherichia coli yang bisa menyebabkan urinary tract infection atau infeksi saluran kemih itu mempunyai faktor virulensi berupa Fimbriae. Jadi ada namanya P. fimbriae dan atau tipe 1 Fimbriae atau juga ada yang menyebutkan tipe 1 Fili, itu spesifik melekat pada sel-sel di uroepitelial, ya sel-sel epitel pada organ urinarius. Nah, hal ini menyebabkan meningkatnya patogenesitas dari bakteri E. coli tersebut untuk menginvasi dan menginfeksi traktus urinarius. Ini adalah gambar dari E. coli tadi ya, atau kita sebut UPEC, uropatogenik E. coli, yang menginfeksi traktus urinarius. Jadi dia mempunyai semacam seperti rambut seperti ini, kita sebut P. fimbriae atau juga bisa disebut Pili tipe 1 ya. Jadi dia khas sekali dapat menempel pada reseptor-reseptor di sel-sel epitel di traktus urinarius, dan selanjutnya menempel lalu masuk ke dalam sel-sel tersebut, bermultiplikasi, berkembang biak, dan menginfeksi pada sel-sel di traktus urinarius tersebut. Saya lanjutkan ke faktor virulensi yang selanjutnya, yaitu invasi pada sel dan jaringan pejamu, serta di sini ada satu bakteri yang juga dia mempunyai faktor virulensi berupa faktor-faktor antifagositik. Sebagai contoh, saya langsung ambil contoh saja, yaitu pada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Di sini Neisseria gonorrhoeae ini dia menggunakan Fili juga, jadi ada punya Fili juga sebagai adesin primer. Selain Fili, Neisseria gonorrhoeae ini juga mempunyai yang disebut sebagai OPA protein atau kepanjangannya opacity associated protein sebagai adesin sekunder terhadap sel-sel host. Jadi protein OPA ini akan memperantarai perlekatan bakteri ke sel-sel polimorfonuklear di sini. Bila sudah masuk ke dalam sel khusus ya, spesifik terhadap bakteri ini, lalu masuk ke dalam sel tersebut, nanti OPA protein tadi yang akan memperantarai perlekatan terhadap sel-sel polimorfonuklear di sini ya, atau bisa juga sel-sel makrofag dan yang lain-lain yang berada pada sel epitel host. Dan beberapa gonokokus itu bertahan hidup setelah fagositosis oleh sel-sel tersebut. Jadi bakteri ini tadi dia dimakan atau difagositosis oleh sel-sel polimorfonuklear, tapi dia tidak mati di dalam sel tersebut, tetapi malah bertahan hidup di dalam sini ya. Dan Pili dan OPA tadi ya, Pili dan OPA protein tadi bersama-sama meningkatkan invasi ke sel host yang spesifik ya untuk menginfeksi. Oke, saya lanjutkan ke faktor virulensi yang selanjutnya, yaitu toksin. Toksin itu ada dua jenis toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Yang pertama adalah eksotoksin dan yang kedua adalah endotoksin. Ini adalah tabel perbedaan antara eksotoksin dan endotoksin. Bisa kalian baca sendiri nanti ya. Saya lanjutkan sebelum saya mulai ke toksin, ada satu video yang bisa menjelaskan mengenai mekanisme dari virulensi dari Neisseria gonorrhoeae ini. Mari kita saksikan video berikut ini terlebih dahulu. Neisseria gonorrhoeae is not an encapsulated bacteria, so it does not have a polysaccharide capsule. But this bacteria has a ton of other virulence factors, which it uses to attack and destroy host cells.
and also to evade the immune system. First, N. gonorrhoeae has pili, these little thread-like extensions radiating from the bacterial surface. The pili help N. gonorrhoeae attach to a host mucosa's surface. Also, they help bacteria get physically connected with each other, making what's known as a conjugation pilus, which is a hollow tiny rod through which bacteria can swap genetic information back and forth, including antibiotic resistance genes. Interestingly, N. gonorrhoeae pili are made of antigenic proteins which can vary with every infection, what's known as phase variation. Alright, so normally when a certain bacteria causes an infection, the immune system keeps memory of the bacterial antigen's configuration. So if the same bacteria infects again, the immune system remembers it and quickly makes specific antibodies against it. However, since N. gonorrhoeae changes the antigens on its pili each time it infects a host, the immune system cannot produce a quick specific immune response. Phase variation is also the reason why there's no effective vaccine against N. gonorrhoeae. Pili aside, other virulence factors of N. gonorrhoeae include toxins. The very important one is IgA protease, a toxic protein that this bacterium uses to destroy immunoglobulin A, or IgA. IgA is an immune system protein that's normally found in the mucosal secretions, like those produced by the vagina or the cervix. IgA helps with bacteria opsonization, meaning it tags the bacteria so that neutrophils can recognize and destroy them. So IgA protease neutralizes the first line of mucosal defense. However, not all IgA molecules get neutralized. So some N. gonorrhoeae bacteria are still opsonized and end up getting attacked by neutrophils. Inside the neutrophil, N. gonorrhoeae is wrapped in a phagosome, a bubble inside which reactive oxygen species, like hydrogen peroxide, are released to kill it. However, N. gonorrhoeae releases catalase, which breaks down hydrogen peroxide. Unfortunately, this translates as a win for N. gonorrhoeae, which now takes over the neutrophil and uses its energetic resources to multiply. The neutrophil eventually becomes too full and bursts open, letting out a ton of bacteria in the bloodstream, which is known as gonococcemia. Inside the blood, Baiklah, saya lanjutkan kepada contoh faktor virulensi bakteri berikutnya, yaitu berupa toksin. Saya langsung masuk ke contoh, yaitu C. diphtheriae. Ini menghasilkan toksin. Jadi C. diphtheriae ini merupakan bakteri batang gram positif yang dapat tumbuh pada selaput lendir saluran pernapasan atas, atau juga bisa pada luka minor pada kulit. Strain C. diphtheriae ini bersifat toksigenik dan menghasilkan toksin difteri serta menyebabkan penyakit difteri. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan sajikan video kembali mengenai toksin yang dihasilkan oleh bakteri C. diphtheriae. Silakan menonton. Alright, any of the C. diphtheriae subspecies can be either toxigenic or not, depending on whether or not they produce the diphtheria toxin, or DT for short. DT is a cytotoxic protein, where cytotoxic means it causes damage to host cells. In fact, all the C. diphtheriae subspecies start out as non-toxigenic, but they become toxigenic after they're infected by a beta bacteriophage. This is a kind of virus that attaches the bacteria and merges into its own genome with the bacteria's. The beta bacteriophage genome contains tox genes, which codes for diphtheria toxin production. Following this, C. diphtheriae can make DT, and in turn cause diphtheria. Now, DT has two main subunits, A and B, joined by the disulfide bond, with each of the subunits playing a specific role in the invasion and destruction to the host cells. The B subunit, which is the bigger portion of DT complex, helps binding to the host cell membrane. After attaching to the host cells, the whole DT complex gets slowly engulfed by the cell membrane, which invaginates to form a sac on its inner side. The sac then separates from the actual cell membrane, forming a vesicle called an endosome. Within the host cell's cytoplasm, the medium inside the endosome becomes more acidic, and as a consequence,
the disulfide bond holding the two subunits together becomes weak and eventually breaks, separating the subunits. The A subunit then diffuses through the endosome membrane into the cytoplasm, where it goes straight to the ribosomes. Here it interferes with cell protein synthesis. This happens because the A subunit has an ADP ribose group, which attaches to the elongation factor, EF2, an important ribosomal protein that joins amino acids together during protein synthesis. This process is called EF2 ADP ribosylation, and it results in complete deactivation of the EF2, which stops protein synthesis and leads to cell death. Alright, now Oke, tadi kalian sudah menonton bagaimana toksin dari C. diphtheriae ini dapat menyebabkan kematian sel pada host. Lalu selanjutnya ada satu faktor virulensi lain yang dimiliki oleh C. diphtheriae, yaitu mengenai kebutuhan dari iron atau zat besi. Jadi penurunan ketersediaan iron itu merupakan salah satu hal penting dalam patogenesis C. diphtheriae. Jadi apabila ketersediaan iron itu rendah ya pada host, maka itu dapat menyebabkan peningkatan produksi dari toksin difteri dan potensial menyebabkan penyakit yang lebih berat pada host ya. Jadi pada beberapa bakteri ketersediaan iron ini sangat berperan penting dalam mekanisme patogenesisnya. Saya lanjutkan ke faktor virulensi selanjutnya, yaitu berupa enzim. Ini adalah salah satu contoh bakteri yang menghasilkan suatu enzim dalam proses patogenesis menyebabkan penyakit pada host, yaitu Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus ini menghasilkan enzim yaitu koagulase. Ini bekerja sama dengan faktor-faktor serum untuk menggumpalkan ya, untuk koagulasi atau menggumpalkan dari plasma. Koagulasi ini ikut berkontribusi dalam pembentukan dinding fibrin di sekitar lesi dari Staphylococcus tersebut, sehingga dapat membantu Staphylococcus tersebut atau bakteri tersebut menetap di dalam jaringan. Koagulasi ini juga menyebabkan terbentuknya deposit-deposit fibrin pada permukaan Staphylococcus itu sendiri, dan dapat membantunya melindungi bakteri ini dari fagositosis atau destruksi dalam sel-sel fagositik. Jadi di sini ya, nah enzim yang digunakan untuk menginfeksi dari sel host itu salah satunya Staphylococcus aureus itu menghasilkan koagulase. Oke, saya lanjutkan ke faktor virulensi terakhir yang saya bahas pada materi kuliah saya. Ada beberapa faktor virulensi lainnya, tetapi saya pilih-pilih yang mungkin penting bagi kalian pelajari ya. Selanjutnya adalah faktor virulensi berupa patogenesitas intraseluler pada Mycobacterium tuberculosis. M. tuberculosis ini menyebabkan penyakit TB, merupakan kompetensi kita sebagai dokter umum ya untuk memberi tata laksana. Jadi kalian juga harus paham salah satu mekanisme patogenesisnya ya. Jadi beberapa bakteri itu salah satunya adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi bakteri ini hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang bertentangan, yaitu di dalam sel-sel polimorfonuklear atau bisa juga sel-sel makrofag atau monosit. Jadi normalnya apabila bakteri itu masuk ke dalam tubuh host ya, masuk ke dalam sel host, langsung dikenali sebagai benda asing oleh sel-sel PMN, oleh monosit, oleh makrofag. Nah, lalu mereka akan memfagositosis dari bakteri tersebut. Normalnya bakteri ini akan mati oleh enzim-enzim tertentu ya, atau mekanisme tertentu di dalam
tubuh dari sel-sel PMN, makrofag ataupun monosit tersebut. Tetapi di sini M. tuberculosis itu mempunyai suatu mekanisme khusus sehingga dia tidak akan mati di dalam sel-sel ini, sel-sel PMN, makrofag ataupun monosit. Bahkan Mycobacterium tuberculosis dapat bertahan hidup di dalam sel-sel tersebut, ya. Oke, seperti itu. Untuk lebih jelas memahami mengenai mekanisme faktor virulensi pada Mycobacterium tuberculosis ini, saya sajikan video berikut ini. Setelah menyaksikan video berikut ini, nanti kita akan lanjutkan mengenai patogenesis infeksi dari virus. Oke, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Terima kasih. Now, Mycobacterium tuberculosis is usually transmitted via inhalation, which is how they gain entry into the lungs. Now, we breathe in all sorts of virus and bacteria all the time, but we've got defenses to take care of most of them. For one, air that we breathe in is turbulent in the upper airways, and drives most bacteria against mucus, which is then cleared pretty quickly. Ultimately, though, TB can avoid the mucus traps and make its way to the deep airways and alveoli, where we have macrophages which eat up foreign cells, digest, and destroy them. With TB, they recognize foreign proteins on their cell surface and phagocytize them, or essentially package them into a space called a phagosome. With most cases, the macrophage then fuses the phagosome with a lysosome, which has hydrolytic enzymes that can pretty much break down any biochemical molecule. TB's tricky though, and once inside the macrophage, they produce a protein that inhibits this fusion, which allows the Mycobacterium to survive. It doesn't just survive though, it proliferates and creates a localized infection. At this point, the person has developed primary tuberculosis, which means that they have signs of infection soon after being exposed to TB. Even though it sounds bad, most people at this stage are actually asymptomatic or maybe have a mild flu-like illness. About 3 weeks after initial infection, cell-mediated immunity kicks in, and immune cells surround the site of TB infection, creating a granuloma, essentially an attempt to wall off the bacteria and prevent it from spreading. The tissue inside the middle dies as a result, a process referred to as caseous necrosis, which means cheese-like necrosis, since the dead tissue is soft, white, and looks a bit like cheese.